Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Samosir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S 24011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah program yang dapat me- me- yang dapat melakukan operasi bilangan bulat, yaitu pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi pada baris pertama akan ditambahkan operatornya seperti ini. Terus baris kedua akan bila ada bilangan yang akan kita input seperti ini 1. Nah, jadi baris ketiga itu hasilnya. Misalnya ini kan 0 kan sebenarnya. 0 tambah 1 1. Terus baris ketiganya jadi 1 tambah 1 2 dan seterusnya. Nah, ini program yang saya buat. Jadi pertama-tama itu harus terdapat include stdio H. Jadi include stdio H ini dia adalah preprocessor directive yang biar tahu compilernya itu buat menyertakan file headernya, yaitu di sini dia stdio H. Jadi stdio H ini dia standar input output. Terus selanjutnya itu dia ada in main. Nah, jadi in main ini dia berfungsi untuk menjelaskan bahwa fungsi ini mengembalikan nilai integer. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Jadi di sini kan ada variabelnya itu ada operator 61, 62, 63, 64, 65 dan result. Nah, jadi operator ini dia sebagai karakter, dan 61, 62, 63, 64, 65 dan result kita deklarasikan sebagai integer. Nah, terus ini scanf, ini fungsi untuk memasukkan input user. Nah, kita menggunakan %c karena ini merupakan karena ini kan yang mau kita masukkan tadi operator kan. Nah, sementara operator itu dia kita deklarasikan dengan char. Nah, jadi kata kunci itu dia %c. Kemudian kita ini inisialisasi dari variabelnya. Jadi di sini kita menetapkan sebuah kondisi untuk operatornya. Jadi jika operatornya itu dia perkalian, maka resultnya itu 1. Nah, artinya kalau kan ini perkalian kan. Jadi kalau misalnya dia sebuah angka dikalikan dengan 1, maka hasilnya harus sama. Jadi perkalian itu kalau dimulai hasil dari 0 itu dia bakal tetap 0. Jadi dia harus mulai dari 1 karena dia perkalian itu juga nggak mungkin 0. Jadi sementara harus 1. Beda dengan penjumlahan dan pertambahan. Kalau dia penjumlahan dan pertambahan, dia mulainya dari 1. Dia mulainya dari 0. Nah, ini else-nya ini result 0. Ini penjumlahan dan pertambahan di sini. Bahwasanya itu dia ada scanf lagi. Jadi di sini kita menerima input num 1. Ya, jadi di sini kita menerima input num 1. Nah, ini kita menggunakan %d. Kenapa? Karena num 1 itu dia integer. Kita deklarasikan tadi sebagai integer. Jadi kata kuncinya itu dia %d. Jadi di sini kalau misalnya num 1-nya itu di sini ada kondisi juga. Kalau num 1-nya itu dia sama dengan -1, maka akan menghasilkan error. Karena sesuai dengan permintaan studi kasusnya tadi, kalau misalnya dia -1 atau angkanya lebih dari 5 itu akan error dia. Dan akan return 1. Kemudian dan akan return 1. Jadi artinya return 1 ini dia error sehingga program itu dia tidak bisa dijalankan. Sementara return 0 itu tandanya dia program itu berhasil dijalankan. Terus kita juga nah inilah tadi. Terus ini kita juga menetapkan beberapa kondisi untuk 61. Jadi pada 61 ini jadi pada num 1 ini jika operatornya itu plus atau jika operatornya itu penjumlahan, maka bilangan num 1 ini akan ditambahkan ke result. Terus jika operatornya dia minus atau pengurangan, maka num 1 ini akan dikurangkan ke result. Dan jika operatornya ini perkalian atau kali ini, maka num 1 ini akan dikalikan dengan result.
Terus kita print dia nanti hasilnya itu dia persen C n ini persen C ini tadi karena dia tipe datanya karakter operatornya tadi. Terus eh, persen n kita menggunakan di sini garis miring n biar rapi dia, biar di bawah. Terus ini ada persen D juga. Persen D tadi karena result ini kan dia integer dan persen D lagi karena 61 nya integer. Terus kita buatlah variabelnya operator 61 dan result. Begitu juga sama dengan 62. Jadi pada 62 ini ya begitu juga sama dengan 62. Jadi pada 62 ini jadi pada 62 ini dia sama seperti 61 tadi. Jika dia kita deklarasikan dengan integer, jika 62 nya sama dengan minus 1, maka dia akan menghasilkan error. Terus return 1 tandanya ini error, tidak sejalan programnya. Nah, kondisinya juga sama untuk seperti dengan 61 tadi. Dan print ini juga sama, printf nya juga sama. Untuk 63 juga sama seperti yang 62 tadi. 64 juga sama dan 65 juga sama. Jadi kalau misalnya kita jalankan, dia akan seperti ini. Misalnya kita bikin dia penjumlahan 1. Di sini dia dapat kita lihat dia 1 tambah 1 0 tambah 1 jadi 1. Terus kita bikin 2. Nah, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang 3 ini di atas. Terus kita buat lagi dia 4 di 7. 3 tambah 4 7 tambah 5. 7 tambah 5 12 dan 6 tambah 12 itu dia 18. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.